Oke, hari ini kita akan bahas mengenai histologi sistem pencernaan esophagus, anus, atau hollow organ. Ini aku skip aja ya guys, langsung ke histologinya. Jadi ada esophagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Untuk lambung sendiri nanti kan dibagi jadi kardia, fundus, corpus, dan pylorus. Untuk usus halus nanti jadi duodenum, jejunum, ileum. Dan untuk appendix untuk usus besar ada appendix vermiformis, kolon, rectum, dan anus. Jadi struktur utama dari saluran pencernaan itu ada 4 lapisan ya. Jadi semua hollow organ itu punya 4 lapisan, intinya gitu. Dari esofagus sampai anus itu 4 lapisan. Ada tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis externa, dan tunica adventitia. Nah, biasanya sih bakal ditanya-tanya ya kayak struktur yang ada di situ. Kalian bisa cek di catatan MCQ 1 aku di situ yang aku pernah kasih. Itu sudah lengkap kayak di tiap lapisan tuh biasanya ada apa aja gitu. Cuman di sini aku bakal jelasin ulang lagi sih. Jadi kalau di tunica mucosa itu ada epitelium. Jadi fungsinya protektif kalau misalnya dia berlapis pipih ya. Kalau dia fungsinya juga untuk absorpsi juga bisa. Kemudian kalau sekresi, biasanya dia akan bentuknya jauh lebih silindris. Kemudian ada lamina propria atau di bawahnya si epitelium. Jadi dia masih masuk tunica mucosa, tapi ya di bawahnya epitelium. Dia itu biasanya jaringan ikat kendor di bawah epitel dan biasanya tuh ada beberapa struktur yang letaknya di sana. Kayak misalnya uh, selain kayak pembuluh darah, bisa juga ada kelenjar, kayak misalnya esophageal cardiac gland, pundic gland, kemudian juga pyloric gland, sama crypta libercum itu letaknya di lamina propria. Oke? Nah, kalau misalnya yang lapisan terakhir yakni muscularis mucosa, dia itu 2 lapis otot polos biasanya. Sirkuler dan longitudinal luar, kecuali esofagus. Kalau esofagus itu 1 tebel. Kalau lambung itu 3 lapis. Kemudian lanjut kalau tunica submucosa sendiri, dia itu biasanya jaringan ikat padat tidak teratur juga. Terus biasanya ada pembuluh darah. Terus biasanya juga kalau misalnya esophageal gland proper itu juga letaknya di sana. Kelenjar brunner itu juga di submucosa gitu. Oh iya, untuk pair patch itu juga di lamina propria ya, karena biasanya lim-lim itu ada di lamina propria. Oke, untuk muscularis externa itu tuh biasanya ya isinya otot, otot polos. Dan ada ganglion otonom yakni plexus myentericus Auerbach ya. Jadi Auerbach itu fungsinya untuk peristalsis. Tapi kalau untuk plexus Meissner, dia letaknya di tunica submucosa, bukan muscularis externa. Dan dia tuh fungsinya untuk sekresi. Jadi Meissner untuk sekresi di submucosa, sedangkan Auerbach itu di muscularis externa untuk peristalsis, untuk gerak. Yang terakhir adalah tunica adventitia atau serosa. Ya, ini struktur umumnya lah ya. Yang A itu tunica mucosa, B tunica submucosa, C muscularis externa. Ini sama juga. Ini kayak fungsi dari epitel saluran cerna sendiri. Dan tadi aku bilang ada GALT. Jadi Payer patch itu termasuk GALT. Gut associated lymphoid tissue gitu. Dan juga nanti bakal ketemu di appendix vermiformis gitu. Dan juga selain proteksi, dia fungsinya untuk sekresi juga. Jadi ya
menghasilkan mukus, enzim-enzim, hormon, DST lah ya. Nah, juga bisa untuk absorpsi. Jadi, kan pasti di vili-vili ini ya juga ada epitelnya kan. Jadi ya untuk absorpsi juga. Absorpsi itu intinya adalah kayak kalian itu semakin luas permukaan yang lebih tinggi, maka absorpsinya akan semakin baik. Bagaimana cara usus kita untuk memperluas absorpsi ya bentuk vili karena kalau ketimbang lurus gini ya guys. Kayak, ketimbang kalian lurus kayak gini kan luasnya lebih tinggi kalau kalian bergelonjak-gelonjak gini loh. Jadi makanya ada villi karena untuk memperluas permukaan absorpsi itu. Ya ini sama udah jelasin di lamina propria ada apa aja selain limfatik atau gout tadi ya, Bayer patch gitu ya. Ada juga kelenjar-kelenjar kayak esophageal cardiac gland, kemudian cardiac gland, Purkinje gland, pylori gland, tergantung nanti kalian lihat strukturnya apa di lambung itu pasti ngikutin. Kemudian ada crypta libercum pada usus halus dan usus besar. Jadi gini, nanti itu akan ada plica kekringi besar gini. Terus plica kekringi itu akan punya villi intestinalis. Ya, jadi nanti di permukaannya itu gini. Tuh, nanti Villi itu bakal punya mikrofili juga. Jadi semakin luas permukaannya tuh intinya. Kalau absorpsi itu permukaannya diperluas. Jadi dengan memperluasnya apa ya pakai Villi. Nah, nanti di lamina propria itu bakal ada bakal ada crypta libercum. Jadi kayak bulat-bulat di dalamnya gitu. Nanti aku bakal tunjukin. Oke? Intinya gitu dulu. Aku jelasin. Terus ini kalian bisa lihat kan. Pokoknya kalau di usus ada goblet cell ya. Ada sel goblet. Oke. Ini sentral lakteal bisa di filinya ini ya. Ini nih, crypta libercum ini kayak gini. Kayak di dalamnya ini nih. Nah, kalau yang gede kayak gini ini namanya kekringi. Ya, kalau yang mendelep-mendelep ini, yang bulat-bulat mendelep ini, itu namanya crypta libercum. Kalau yang menonjol namanya fili gitu. Fili akan ada mikrofili gitu. Ya udah gitu aja, intinya cuma begitu. Ini di sini kelihatan nih ada apa namanya sih? Crypta libercumnya yang mendelep itu ya gitu aja sih. Kayak lumen di tengah ini. Biasanya ditanya. Ya ini Vili kan. Ini loh Crypta libercum ini. Kayak gede sendiri gitu. Paham nggak? Ini Vili-Vili. Kalau ini Vili gitu. Paham kan? Nah, muscularis mucosa ya tadi aku udah jelasin juga di awal. Terus kalau misalnya tunica submucosa itu kan tadi juga aku udah jelasin ada Meissner kan ya. Jadi dia tuh untuk saraf otonom yang untuk kelenjar, untuk sekresi. Jadi juga nanti yang di tunica submucosa itu ada esophageal gland proper dan juga lunar. Lunar. Jadi itu dihafal karena biasanya nanti ditanya kayak kelenjar ini di mana gitu. Di lapisan apa kalau di MCQ ya. Nah, ini yang aku bilang ada plexus Auerbach di muscularis externa gitu. Ya, karena dia fungsinya peristalsis kan. Dan dia kebanyakan ototnya pasti otot polos dong. Kecuali yang memang ada otot skeret kayak misalnya sepertiga atas esophagus gitu ya. Udah. Nah, ini tunica adventitia atau serosa ya, serosa. Untuk apa ya? Fiksasi atau supaya organnya tuh nggak kemana-mana gitu. Udah, intinya gitu. Sekarang kita langsung ke esophagus. Di esophagus sendiri epitelnya adalah berlapis pipis tak bercandu. Kenapa? Karena lebih tahan gesekan kan. Jadi fungsi protektif dari epitel. Kemudian untuk lamina proprianya sendiri itu terdapat esophageal cardiac gland. Oke?
di mana dia terdapat pada esofagus yang proksimal dan juga distal. Jadi yang distal itu yang dekat dengan kardianya lambung. Kemudian, muskularis mukosanya itu satu lapis tebal, arahnya longitudinal. Sedangkan untuk yang submukosanya ada esophageal gland proper. Jadi beda. Di lamina propria itu esophageal cardiac gland, submukosa esophageal gland proper. Oke? Dan untuk tunica muscularis externa ada esofagus dibagi jadi esofagus atas, tengah, dan bawah. Untuk yang atas itu otot skelet semua. Untuk esofagus yang bagian tengah, dia itu campuran antara otot bergaris dan juga otot polos. Untuk esofagus bagian bawah, dia otot polos semua. Nah, sebenarnya hack aja ya. Kan kalian ingat kan kalau misalnya otot skelet itu kan kayak silindris gini toh. Jadi kalau kalian bayangin dipotong gini, kan nanti hasilnya kayak gini kan. Sedangkan kalau misalnya otot polos, itu kan bentuknya kayak gelendong gini ya. Jadi kalau kalian potong bentuknya ya lebih apa ya, lebih gede-gede bergerombol gitu loh, bukan silindris-silindris. Jadi tergantung aja kalian lihatnya apa. Kalau misalnya kalian ketemu dua-duanya ya berarti itu esofagus tengah gitu. Nah, ini lapisannya juga. Nah, sama kayak tadi sih sebenarnya penjelasannya ya. Hmm. Tuh, kan kalian lihat kan dia kayak lebih gini. Gitu. Fasikel-fasikelnya itu. Jadi dia kayak ya kalian cuma bisa bedain dari muscularis eksternanya itu kalau yang sepertiga atas atau sepertiga tengah atau sepertiga bawah gitu ya. Hmm. Tuh, ini loh. Hmm. Bentuknya kan gitu. Bentuknya kan kayak ya udah kecil-kecil aja kayak inget bentuknya aja. Nah, kalau yang sepertiga tengah, kalian tuh masih bisa menemukan yang kayak tadi. Tapi kalian udah menemukan yang kayak gede gini. Yang gini. Selain yang kecil-kecil kayak gini. Oke? Ini yang polos. Ini skelet. Simpelnya gitu aja. Ya, ini sama juga. Tuh. Otot polos tuh ya karena ya ingat kan bentuknya gelendong gini toh. Bukan gini. Kalau gini kan ya skelet. Jadi tergantung dipotongnya aja. Oke, lanjut. Kalau sepertiga bawah, dia ada esophageal cardiac gland. Jadi ya namanya aja udah esophageal cardiac gland kan. Jadi yang paling dekat sama kardia ya. Pasti yang sepertiga distal dong, yang bawah dong. Kemudian juga eh ya isinya ya otot polos semua gitu. Kalian kan bisa lihat toh di sini otot polos semua bentukannya. Dah, gampang kan? Ya, itu tadi kelenjarnya. Nah, sekarang kita ke lambung. Di mana lambung itu eh dia epitelnya akan berubah. Jadi dia tuh dari yang tadinya squamous, stratified squamous atau berlapis pipih ya, yang dari si esophagus ya, jadi silindris, kolumnar, stratified kolumnar. Ya, jadi bentuknya itu jadi silindris. Kenapa? Karena dia fungsi sekresi juga. Ada ruge, jadi ya yang tonjolan-tonjolannya itu. Nah, sama untuk tunika mukosanya ada, tapi beda epitel aja. Epitelnya selapis silindris. Ya, kemudian juga eh, ada surface epithelium atau mucus capsule. Jadi dia itu adalah semacam perlindungannya dari epitel ini untuk terhadap HCl lambung. Karena dan HCl lambung itu tidak punya sel goblet. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau bedain, kan sama-sama silindris dia kalau usus halus sama lambung gitu ya, sama usus gitu. Terus mungkin kayak
filinya mirip-mirip lah gitu ya. Kalian lihat aja, itu punya goblet nggak? Kalau punya goblet, berarti bukan lambung. Gitu aja. Lamina propria ya penuh kelenjar ya. Yang tadi kayak misalnya tergantung lokasi aja, gastric gland apa fundic gland, apa pyloric gland tergantung lokasi. Nanti kita coba belajar untuk bedain. Untuk muskularis mukosanya kan pengecualian ya, 3 lapis otot dengan arahnya tuh sirkular, longitudinal, sirkular, oke? Kemudian untuk tunika submukosanya tidak ada kelenjar. Tunika muskularis eksternanya 3 lapis otot polos dengan arahnya oblik, sirkular, dan longitudinal. Nah, ini adalah pembagian lambung. Kardia, fundus, corpus, pylorus. Ya, untuk kardia itu yang menurutku paling gampang dibedain ya. Jadi gastric pit itu ini ya, itu dangkal. Terus menurutku tuh lebih rame karena dia kayak bulat gitu bisa gitu loh. Dan kalau misalnya kalian melihat bentukan kardiak, maka glandnya namanya cardiac gland. Gitu aja. Simpelnya gitu. Nanti kita bandingin. Nah, kalau fundus, dia itu akan dangkal gastric pitnya seperti U. Kalau tadi dia dangkal tapi seperti V, jadi lebih tajam. Kalau ini lebih dangkal tapi juga bentuknya lebih tumpul U gitu. Dan penuh dengan fundic gland. Dia fundic gland itu akan tersusun rapat dan saling sejajar tegak lurus dengan permukaan. Jadi kayak gini. Arahnya tuh gini fundic gland, oke ya? Sedangkan kalau yang kardia itu akan kayak ngawur gitu loh, kayak gitu. Nggak tahu. Nanti kalian lihat aja. Tuh. Dia kan tegak lurus gitu menurutku ya. Terus gastric pitnya juga masih dangkal tapi bentuk U. Nah, ini yang banyak jenis-jenis selnya. Jadi ada chief cell sendiri. Kalau chief cell itu nanti yang menghasilkan pepsinogen dan nanti sama HCl diubah jadi pepsin. Nanti ada butir-butir simogennya gitu ya. Ini dihafal aja biasanya bisa aja keluar di MCQ. Kalau mucous neck cell dia tuh yang akan apa ya? Menghasilkan mukos gitu ya. Jadi untuk menjaga aja sih. Dan dengan sel utama dia akan kalau kena pewarnaan pas jadi positif. Karena kayak mukos kan. Jadi kalau sama pas pasti positif. Kalau misalnya ada sel parietal, ada sel argentavin dan juga atau enterochromafin. Kalau sel parietal itu yang menghasilkan HCl. Kalau sel argentavin itu yang nanti ngasilin gastrin. Jadi hormon. Gastrin itu hormon ya. Histamin juga. Nanti kalian cek aja di catatanku tuh lengkap udah ada ya. Pokoknya itu yang kalian ingat dulu. Nah, di parietal cell ini selain HCl juga ngasilin gastric intrinsic factor. Jadi yang mengikat B12 untuk absorpsi. Kalau enggak nanti bisa anemia. Anemia yang makrositik. Nah, kalian bisa lihat ini next cell. Ada chief cell yang ngasilin pepsinogen, parietal yang ngasilin HCl. Ya, ini yang tadi HCl sama intrinsic factor. Udah aku jelasin tadi ya. Nah, ini yang bagian fundus tadi sama. Tegak lurus kan? Loh, tegak lurus gitu. Ya. Sedangkan bagian pylorus itu gastric pitnya akan dalam banget. Jadi bisa sampai lamina propria. Dan akan terdapat pyloric gland gitu. Satu kelenjar aja selnya satu macam seperti mucous neck cell. Nanti kalau ada penebalan, ada sphincter pylori gitu. Jadi otot ya. Kalau sphincter itu pasti otot ya, oke. Eh, udah sih. Aku juga udah jelasin ya untuk yang plica semicircularis kayak gini dan juga villi intestinalis dan microvilli. Jadi
Ya itu. Kenapa Polika semisirkularis? Karena ya dia bentuknya akan bulat. Jadi beda sama kolon. Kalau kolon itu nanti dia itu bukan semisirkularis gitu, tapi semilunaris. Kayak maksudnya dia kan kayak setengah doang gini loh. Ya, kalau semisirkularis itu pasti dia di usus halus. Tadi jelasin tentang plika semisirkularis kekeringi. Jadi dia adalah plika yang permanen gitu. Jadi nggak ya ya udah bakal tetap seperti itu. Dan nanti kalau semakin dekat sama ilium, dia juga akan semakin hilang gitu. Nah, ya yang gede-gede ini, ya ini plika kekeringi iki. Plika kekeringi itu nanti ada mikrofilinya. Jadi kalau aku gambar ya skemanya ya kayak tadi. Ini fili ini. Yang ini kah kayak keringi, ini fili gitu, kayak gitu. Nanti filinya punya mikrofili kayak gitu. Ya. Nah, biasanya kalian tuh dapat kayak pertanyaan kayak gini terus ini lumen di sini apa? Sentral lakteal gitu kan. Buat apa? Ya lemak. Nanti kan apa ya? eh lemak kan limpo soalnya. Karena lemak itu gede. Jadi ya nanti kalau diabsorpsi di eh, usus halus lewat sentral lakteal dulu gitu. Ya gitu. Untuk mikrofili sendiri epitelnya tuh striated border ya. Dulu pas blok muskuloskeletal udah belajar. Nah, ini tadi aku bilang sel goblet, ada sel goblet karena dia menghasilkan mukos gitu. Semakin ke arah semakin ke distal, jadi semakin ke kolon, ke usus besar ya semakin banyak. Dah. Terus untuk di dalam lamina propria itu ada kelenjar cryptaliberkun, kemudian kalau di tunika submukosa Brunner, dan Brunner itu cuman ada di duodenum ya. Kalau kalian tidak menemukan Brunner, tidak menemukan Peyer's patch, berarti jejunum. Tapi kalau kalian menemukan Peyer's patch, berarti ileum. Udah, itu aja. Jadi kalau misalnya kalian nemu Brunner, jawabannya kalau ditanya sediaan apa, jawab duodenum gitu. Kalau kalian nemunya Peyer's patch, jawab ileum. Kalau kalian nggak nemu dua-duanya, jejunum. Udah. Ya ini sama juga. Sel-selnya aja. Nah, ini yang absorpsi. Ya tadi aku bilang kan intinya absorpsi itu adalah dengan mikrofili dan fili dan juga tonjolan-tonjolan itu dia itu akan memperluas permukaan untuk absorpsi gitu. Makanya ada kripta kekringi, ada fili, ada mikrofili gitu. Ya, ini sel goblet tadi aku udah bilang goblet pasti ngasilin mukos ya. Kemudian juga ada sel panet. Jadi dia tuh eh, ada di dasarnya kripta dan dia eosinofilik. Jadi merah. Karena dia kenapa merah? Karena dia menghasilkan lizozim. Nah, ini sel silindris rendah ya udah sih untuk absorpsi juga. Dan ada sel argentavin. Jadi dia itu adalah organ endokrin yang terbesar. Terus dia ngasilin hormon kayak sekretin, cholecystokinin, grelin, GIP, GIP, motilin, paraklin hormon. Jadi intinya dia adalah organ endokrin, organ Davin. Oke. Jadi sebelumnya di video endokrin juga udah disebut ya. Terdiri dari dua sel, ada open cell dan closed cell gitu. Yeah, nice to know. Nah, ini yang kalau nanti di fisiologi kalian perlu belajar sih. Soalnya ya berhubungan banget sama hormon-hormon ini. Jadi, yes, misalnya kalau gastrin ya buat apa? Gastric acid secretion gitu. Buat stimulasi HCl. Sedangkan kalau grelin dia tuh menstimulasi rasa lapar. Dan dia
apa ya, menghambat untuk penggunaan dari lemak. Terus itu dari gisel dari stomach itu kan. Terus ada cholecystokinin, itu dia stimulasi apa yang paling penting itu adalah untuk kontraksi gallbladder dan pancreatic enzyme secretion serta HCO3 dari pankreas. Itu yang biasanya ditanya. Dan juga gastric emptying. Jadi logikanya adalah kalau cholecystokinin ada, itu dia eh, kan akan mengeluarkan sekresi dari gallbladder dan pankreas toh. Jadi pasti dari lambung harus udah turun dong. Makanya ada gastric emptying gitu. Ya, karena dia dikeluarinnya di duodenum gitu kan. Kalau sekretin itu adalah stimulasi untuk pancreatic enzyme secretion. Itu yang kalian harus hafal. Kalau GIP itu dia menstimulasi insulin, tapi dia akan menurunkan untuk HCl-nya. Jadi ya udah menurunkan HCl. Dan kalau motilin ya namanya aja udah motil ya. Jadi untuk motility atau pergerakan dari gastrik dan intestinal. Lanjut, untuk usus halus sendiri yang lamina proprianya ya ada plika kekringi tadi yang membentuk villi dan plika kekringi. Biasanya ditanya juga kayak apa yang membentuk villi dan plika kekringi. Jadi lamina propria ini juga ikut untuk membentuk villi dan plika kekringi. Tuh. Krips ini ya, kalian bisa lihat. Ini jelas ini gambarnya. Ini kripta. Nih jelas nih krips. Jadi yang di dalamnya nih. Tapi kalau yang gede iki, tonjolan gede ini ya kayak keringi gitu. Paham? Dulu aku bingung di situ, tapi ya ininya simple. Sebenarnya cuma gitu. Nah, untuk tunika submukosa tadi ada kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner itu cuma ada di duodenum. Udah, itu. Terus nanti ada Meissner. Oke, plexus Heller juga ada, tapi biasanya enggak juga ditanya. Cuman kalau di MCQ bisa, jadi kalian juga harus tahu. Ini ada Auerba ya, yang nanti aku jelasin karena dia berfungsi untuk motil di tunica muscularis externa. Dan untuk muscularisnya ada dua, sirkularis. Ada sirkularis di lapisan dalam. Kemudian juga ada longitudinalis di lapisan yang terluarnya untuk otot yang muscularis externa. Oke, dah. Untuk tunica adventitia ya sama, jaringan ikat kendor, tertutup oleh mesotelium atau serosa. Nah, ini sekarang ya bedain aja sih. Duodenum ya tadi, kelenjar Brunner intinya, gitu aja sih. Terus filinya lebih lebar, kayak daun, crypta libercumnya di dalam lamina propria, kelenjar Brunner ada tadi, terus kayak tunika submukosanya lebih pucat, itu aja sih. Nah, kelenjar Brunner itu ya mukus, jadi dia akan pucat karena fungsinya untuk menetralisir lambung yang asam gitu. Ada urogastron yang hambat sekresi asam lambung. Selapis kubis tinggi ya guys untuk epidelnya. Untuk jejunum sendiri ya tadi kalau kalian nggak nemu Brunner, nggak nemu Bayer patch ya udah jejunum. Tapi kalau misalnya ada filia, sarcoblastnya juga biasanya lebih banyak dibandingin duodenum. Plika kekeringinya besar, banyak, panjang-panjang gitu aja sih. Habis dia yang paling panjang kan. Nah, kalau ilium ya khasnya itu ya Bayer patch. Itu limfosit, kelompok limfoid, limfonodul. Oke. Jadi ya ini Bayer patch. Wes kalau ketemu Bayer patch pasti ileum dah gitu aja sih. Nah, plika kekeringinya makin jarang. Jadi pokoknya semakin ke anus, semakin mendekati keluar,
maka peli kaki keringnya makin jarang dan hilang di ilium. Filinya juga makin pendek gitu karena kan eh, absorpsinya ya di awal-awal toh paling banyak. Jadi ya ya udah. Tapi sel gobletnya banyak gitu karena ya memang semakin ke kolon dan sel gobletnya makin banyak kan tadi. Nah, ini player patch sama. Nah, ini yang perlu kalian juga tahu ada sel M atau microfold cell yang terdapat di ilium, punya mikrofilinya pendek, eh, berfungsi untuk mengangkut makromolekul dan antigen. Jadi dia tuh lebih ke imunnya. Dan dihasilkan oleh mikroorganisme dengan jalan endositosis gitu. Jadi endositosis selnya ke dalam kemudian nanti ditangkap oleh sel limfosit yang tadi di lamina propria atau di Bayer patch itu. Karena kan Bayer patch itu limfonodul, jadi ya pasti berhubungan dengan perimunan. Gitu. Tapi bukan APC ya, bukan antigen presenting cell ya. Dia cuman kayak nangkep terus ngasihin ke si selnya yang untuk imun itu yang limfositnya gitu aja sih. Dia cuman endositosis aja. Nah, usus besar. Tadi kan aku udah bilang, pelikanya bukan sirkularis, bukan semisirkularis, tapi semilunaris gitu. Ya, jadi kayak setengah aja gitu. Kayak gini. Bukan gini. Oke. Kalau yang bulat gitu ya halus. Kalau misalnya pelika keringnya juga udah nggak ada. Terus habis itu eh, sel gobletnya lebih banyak. Ya udah deh. Tapi kriptaligerkonnya juga biasanya banyak sih. Selain sel gobletnya juga banyak. Ya udah, curiga lah usus besar. Gitu. Kita lanjut ke appendix vermiformis. Nah, ini yang paling gampang sih. Karena ya kalian bisa melihat kayak bentukan player patch gitu. Cuman nggak ada filinya. Nggak ada pelika kayak keringinya gitu. Bedanya cuman itu sih. Tuh. Cuman dia adanya itu adalah Cryptalibercun. Jadi ya ini Cryptalibercun, bukan Fili, beda. Karena Fili itu kan bentuknya kayak menonjol gini loh. Ini kan Cryptalibercun ya kayak di dalam aja. Jadi dia kayak ya udah gini aja. Tidak menonjol. Ya, udah cara bedainnya gitu sih. Nah, kalau kolon, dia tunika mukosanya dilapisi oleh epitel selapis silindris, striated border juga, dan banyak sel goblet. Untuk lamina proprianya, jaringan ikat kendor dan kripta liberkun ya. Banyak. Pokoknya kripta liberkunnya banyak. Terus nggak ada sel panet, satu lapis adat polos aja. Tunika submukosanya nggak beraturan sih. Isinya ya nggak ada yang terlalu signifikan menurutku ya. Untuk tunika muscularis externa itu nanti ada dua lapis otot polos, sirkular dan longitudinal. Nanti lapisan otot longitudinal luar mengumpul jadi tiga pita yang menonjol dan kuat. Namanya tenia coli plexus dan ada plexus aurbahnya. Jadi ya tenia coli itu. Nanti kalian ya ini nih tenia coli ya kayak gini. Nih. Ya, dah tunica serosa ya jaringan ikat kendor mesotelium lah. Sama dengan appendages epliploid. Nah, ini tenia coli ya ciri khasnya. Ya ini tenia coli. Agak nonjol gini. Oke, gitu aja sih. Oke, ini rektum. Untuk rektum sendiri, dia tuh ya sama, epitel lapis silindris banyak sel goblet. Terus juga lipatan memanjang atau yang disebut kolumna rectalis morgagni. Kemudian untuk muskularis mukosanya juga gak ada. Di lamina proprianya dan tunika submukosa ada lapisan banyak pembuluh darah dan kalau kesumbat atau ya
Ya pokoknya intinya kesumbat ya bisa hemoroid atau wasir. Apa ya? Ya wasir sih. Lupa nama awamnya apa. Oke. Untuk tunika muskularisnya ya tebel banget. Kemudian juga ada lapisan longitudinal muskularis eksterna yang menyebar kembali dan pelika transversa dua di sisi kiri dan satu di kanan. Kemudian untuk tunika serosanya gitu eh ada appendices epliploike nanti sama juga. Sebenarnya nggak akan keluar di ujian sih kalau yang ini. Paling kayak kalian harus bisa bedain ini loh. Kan ini beda toh. Ini epitelnya selapis silindris. Nah, ini tiba-tiba sudah jadi pipih gitu. Jadi apa ini? Rectoanal junction. Kalau ditanya daerahnya gitu. Nah, ya ini anus. Ya, dia sudah jadi berlapis pipih, tak bertanduk dulu ya. Tapi nanti kalau semakin dekat sama kulit, jadi udah sphincter ani yang externus, dia akan dilapisi oleh kulit tipis berambut. Jadi bentukannya itu kan epitel berlapis pipih yang bertanduk. Kalau misalnya yang dekat kulit gitu ya. Kalau belum dekat kulit dia nggak bertanduk. Kemudian dia punya kelenjar apokrin yang disebut kelenjar circum analis. Itu khas banget. Jadi kalau kalian menemukan ada kelenjar yang apokrin, dia pasti anus. Sama untuk epiteliumnya tadi sudah dijelasin sejak rectoanal junction hingga garis anus ke perineum ditutupi oleh epitel berlapis pipih tak bertanduk. Nanti kalau udah lewat si sphincter ani kan bentuknya otot. Jadi pasti ada nanti lapisan kulit tipis berbulu. Terus untuk tunika submukosanya ada kelenjar lemak dan kelenjar keringat apokrin. Ya tadi circum anal itu. Kemudian ada tunika muscularis eksternanya sendiri. Jadi dia otot tebal yang membentuk sphincter anal yang interna. Jadi masih otot polos sih kalau internal itu. Kalau sphincter ani yang eksternus dibentuk oleh otot skelet dari pelvis. Jadi bisa kita kontrol. Kalau misalnya yang internal nggak bisa kita kontrol. Jadi ya karena volunteer kan otot polos. Nah, ini kelihatan nih. Dari rektum jadi anus. Jadi dia berlapis pipih anusnya ini. Tanpa tanduk. Jadi belum lewat soalnya. Belum lewat si apa sih namanya? Belum lewat sphincter yang eksternal. Nah, kalau yang ini sudah mulai, dia sudah mulai kayak ada keratinnya karena dia udah gede kayak kulit, mendekati kulit kan. Karena kalian juga sudah melihat circum anal gland. Jadi kelenjar apokrin ya kayak gini. Ini ingat-ingat lagi vlog awalnya. Pokoknya kalau udah ada kelenjar ya udah biasanya keratinized. Udah selesai. Terima kasih.